wa bihudurihi, sebab hadirnya Rasulullah, sebab turunnya Rasulullah, hadarat arwahul anbiya wal auliya, juga hadirlah arwah-arwahnya para nabi, arwah-arwahnya para rasul, arwah-arwahnya para orang saleh mendampingi beliau hadir ke majlis-majlis yang mulia, majlis-majlis yang disebutkan Nabi Muhammad, majlis-majlis yang dibacakan sejarah Nabi Muhammad. Dengan kalian mengerokok, dengan kalian menghisap rokok, menghembuskan rokok di majlis Rasulullah, Allah mengharamkan Nabi untuk turun ke majlis tersebut. Ini bapak-bapak siap nggak ngerokok? Pak, siap nggak ngerokok? Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita sudah malam, jadi saya mungkin tidak bakalan lama, tapi walaupun sedikit semoga jadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah, saudara. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, yang mana dengan kebesaran Allah menjadikan setiap apa yang ada di makhluk muka bumi ini terlihat kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa, menjadikan dengan maha kuatnya Allah, dengan maha perkasanya Allah, menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi terlihat lemah, saudara, terlihat tidak berdaya, saudara. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya di atas setiap makhluk yang merasa dirinya kaya, yang merasa dirinya berharta. Dengan maha kayanya Allah menjadikan setiap makhluk yang di muka bumi terlihat miskin, saudara. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat sang maharaja di atas setiap raja-raja. Dengan maharajanya Allah menjadikan apa-apa yang ada di bumi yang merasa dirinya raja, dirinya pemimpin, dirinya bertitel menjadi hamba, saudara, menjadi hina dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya dan kalian nikmat pada malam hari ini. Kita duduk-duduk dalam majlis ini, lidah-lidah kita basah dengan bersolawat kepada Rasulullah. Lidah-lidah kita basah dengan memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad. Barusan tadi kita baca Maulid Habsyi, salawat pujian syairan yang menyantunkan pujian keagungan untuk baginda Nabi besar Muhammad. Salawat kita satu kali, kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyra. Sekali salawatnya seorang umat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, maka Allah akan membalas salawat tersebut dengan 10 balasan rahmat dari Allah. Yang mana kata ulama mengatakan, apa kata ulama, saudara? Seandai kata seumur hidup kita dari kecil sampai kita wafat hanya sekali bersolawat sama Nabi, hanya sekali lisan kita basah dengan bersolawat kepada Nabi, dan solawat tersebut diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat, maka seorang hamba tersebut hanya butuh dari 10 rahmat Allah, hanya butuh 1 dari 10 rahmat Allah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. 1, bagaimana kalau dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Solawat yang kita baca dibawa oleh malaikat Jibril menghadap Rasulullah. Seluruh amal umatnya, uridu alayya a'malu ummati, seluruh amal umatku dikabarkan kepadaku, kata Rasulullah. Seluruh perbuatan kita disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu yang paling ngerti, Pak. Nabi itu yang paling tahu dengan tabiat kita, dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita, dengan akwal kita, ahwal kita. Nabi seluruhnya tahu apa yang dibuat oleh fulan bin fulan, tahu beliau. Apa yang dikerjakan fulan bin fulan malam ini, tahu beliau, karena seluruhnya dilaporkan kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Wa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku temukan umatku berlaku amal baik, melakukan amal soleh, beliau duduk di majlis ilmu. Umatku kutemukan sholat duha, sholat sunat, tahajud, mereka ada di masjid, i'tikaf, berzikir, bertahmid, bertamjid, bertakbir kepada Allah, hamidullah. Akulah satu-satunya makhluk, kata Rasulullah, akulah satu-satunya insan yang pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in wajadtu syarran, apabila aku temukan umatku melakukan kejelekan, kata Nabi, apabila aku temukan umatku bermaksiat kepada Allah,
mereka berzina, narkoba, mencuri, mereka melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ketahuilah kata Rasulullah, istaghfartullah, akulah satu-satunya makhluk Nabi yang memintakan ampun akan dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak kalah salawat dibawa kepada Rasulullah, dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Jibril, ini ada hambamu Fulan bin Fulan, ini bersalawat kepadamu, duduk di majlismu ya Rasulullah, bersalawat memuji engkau. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, kalau urusan salawat, amal yang lain kau laporkan kepadaku, aku yang handle. Tapi kalau ini urusan salawat, urusan memujiku, bersalawat kepadaku, bawa kau salawat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa kepada Allah, aku gak bisa ngurus ini. Allah yang tahu balasannya wahai Jibril. Dibawa oleh Jibril ini salawat saudara, yang kita baca sekali untuk Rasulullah itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Jibril? Ya Allah, ini ada hambamu Fulan bin Fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Ini ada hambamu namanya Fulan bin Fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Apa balasan dari Allah? Wahai Jibril, akan kujadikan dari setiap satu huruf salawat hambaku kepada kekasihku Muhammad, setiap satu hurufnya aku ciptakan 360 malaikat, yang mana malaikat tersebut wahai Jibril memiliki 360 kepala, yang mana setiap kepalanya wahai Jibril memiliki 360 wajah, yang mana setiap wajahnya memiliki 360 mulut, yang mana setiap mulutnya memiliki 360 lidah. Ini malaikat wahai Jibril bersujud kepadaku sampai hari kiamat, memintakan ampun untuk hambaku yang bersalawat kepada kekasihku Muhammad, dan malaikat ini tidak akan pernah mengangkat kepalanya sampai datang hari kiamat kelak wahai Jibril. Saudara-saudara, ini kalau satu huruf. Bagaimana kalau kita salawat sampai beribu-ribu kali di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Itu sudah berapa huruf? Allahumma alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, lamnya satu huruf, haknya satu huruf, mimnya satu huruf. Di dalam Allahumma saja terdapat 5 huruf saudara, sedangkan satu huruf balasannya seperti itu. Maka beruntung mereka orang-orang yang mana lisannya selalu basah dengan bersolawat kepada Nabi. Pak, akhir zaman ini gak ada amalan yang lebih pantas. Akhir zaman ini gak ada amalan yang lebih pantas kita amalkan. Gak usah nyari amalan ini udah. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian hajatkan, salawat kuncinya. Salawat amalan yang terbaik daripada amalan-amalan yang lain. Seorang murid bertanya kepada imam, wahai imam, kami ini pendosa, kami ini banyak maksiat, kami ini sering berzina wahai imam, kami sering membunuh orang wahai imam. Apakah amalan yang paling baik untuk kami? Apakah beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah? La, kata imam, tidak. Yang paling baik yang kau amalkan adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau beristighfar, kata beliau, kalau engkau minta ampun sama Allah, kau beristighfar kepada Allah, belum tentu Allah ampunkan dosamu. Tapi kalau engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat-malaikat yang Allah ciptakan memintakan ampun atas dosa-dosamu, dan malaikat tidak ada satu doa malaikat yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang tak kalah mendengar nama Rasulullah terus tidak menjawab salawat kepada Nabi, mereka kata ulama bukan hanya pelit, bukan. Banyak habaib kiai yang ceramah kalau enggak jawab tak kalah mendengar nama Rasulullah, mereka orang-orang pelit. Tidak. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Hugugil Mustafa, Al-Imam Iyad Al-Qadhi beliau mengatakan bahwa dulu ada kisah. Dulu di zamannya Nabi Muhammad itu ada seekor kijang saudara, seekor rusa. Kijang ini keliaran di dalam hutan mencari makan. Akhirnya ditangkap oleh seorang A'rabi. Orang A'rabi ini orang Arab dari pegunungan, turun dari pegunungan, cari mangsa, cari hewan. Ditangkap ini rusa, ini kijang ditangkap oleh seorang A'rabi. Kijang ini menangis, tersedih. Tak kala itu berpapasan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat di Sahra. Sahra ini seperti mana kebun lebat lumpurnya. Nabi Muhammad lewat. Apa kata kijang ini dengan izin Allah? Dengan izin Allah, kijang seekor hewan tersebut berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Rahmah,
wahai Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi Muhammad, atliquni, bebaskan aku, lepaskan aku wahai Nabi. Dihampiri oleh Nabi Muhammad, ditanya, wahai Kijang, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau minta bebaskan? Kenapa engkau minta lepaskan wahai Kijang? Kijang tersebut berkata apa? Wahai Nabi, wahai Rasul, aku tadi niatnya jalan ke hutan ini mencari makan. Aku ingin mencari minuman agar air susuku ada, karena di sana ada 2 anakku sedang kelaparan wahai Rasul. 2 anakku sedang kehausan menunggu kedatanganku wahai Rasul. Maka izinkan aku untuk pulang sebentar saja, sesaat saja untuk memberi makan dan minum anakku. Setelah itu aku berjanji akan pulang kepada Arabi tersebut. Apa kata Rasulullah? Wahai Rusam, wahai Kijang, bagaimana kalau engkau berdusta kepadaku? Bagaimana kalau engkau tidak kembali kepadanya? Maka Kijang tersebut berkata apa? Wahai Rasulullah, seandai kata aku berdusta atas ucapanku, seandai kata aku melanggar janjiku kepadamu wahai Nabi, aku rela, aku ridha demi Allah, atas nama Allah aku dilaknat oleh Allah, seperti mana Allah telah melaknat orang-orang yang tak kalah bersolawat mendengar namamu, mereka enggan bersolawat kepadamu wahai Nabi. Orang-orang yang tak kalah dengar nama Rasulullah gak mau selawat bukan cuma pelit lah, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawatlah kalian, memujilah kalian, tak kalah mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka zikrul khairatil amwat, atau yang disebut dengan khol 1000 harinya almarhumah Umriyah. Kita doakan almarhum semoga diampunkan dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan surga bersama baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal. Saya ingin membahas sedikit apa itu khol. Apa itu khol? Apa itu tujuan khol? Siapa yang memerintahkan saya dan kalian untuk mengadakan khol? Apa maksud daripada khol? Nah, ini banyak kita nggak tahu. Banyak orang Islam mengadakan khol orang tua, khol mbahnya, khol pujuknya, tapi nggak tahu apa itu khol. Siapa itu yang memerintahkan kita khol? Apa manfaat khol? Nah, khol saudara, dalam sejarah bahasa, dalam bahasa Arab, khol itu memiliki 3 makna, 3 arti. Khol yang pertama kata ulama bermakna sekitar, memakna sekelilingnya. Dalam ayat Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi sekelilingnya kata Allah. Yang kami berkahi sekitarnya, itu makna khol yang pertama, bermakna sekitar, sekelilingnya. Khol yang kedua bermakna daya, upaya, bermakna kekuatan. Yang mana dalam adzan, kalau biasanya adzan kita jawab itu adzan la haula wala quwata illa. La haula, enggak ada daya, enggak ada upaya. Haula, daya, upaya, kekuatan. Itu yang kedua. Yang ketiga bermakna setiap putaran tahun kata ulama, setiap putaran 1 tahun itu dinamakan khol. Makanya banyak ulama kita mengadakan khol. Banyak para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, para orang-orang soleh diadakan khol. Di Pontianak salah satu contoh, di Pontianak Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Di Mempawah ada kholnya Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri. Di Banjarmasin ada kholnya Guru Sekumpul, Guru Zaini. Di Jawa Timur ada kholnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ada kholnya Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Segaf Gersik. Di Jakarta ada kholnya Habib Salim bin Jindan. Ada kholnya Habib Ali bin Salim bin Husain Al-Attas. Di Jawa Tengah ada kholnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Sahibul Maulid. Banyak para ulama-ulama kita mengadakan khol. Banyak ulama-ulama kita mengadakan khol. Apa itu khol? Apa tujuan mereka khol? Khol secara khusus saudara. Khol secara khusus itu untuk para ulama. Khol itu untuk para orang soleh, untuk para orang alim, untuk para kiai, untuk para habaib yang berilmu. Kenapa?
karena di acara khol mereka dibacakan managibnya beliau. Diceritakan di mana beliau lahir, diceritakan bagaimana beliau menuntut ilmu, diceritakan bagaimana akhlak, adab beliau, warak beliau, ibadah beliau, zuhud beliau, qanaah beliau, khauf beliau, khasyah beliau, diceritakan semuanya. Diceritakan bagaimana beliau mendidik santrinya, mendidik anaknya, bagaimana beliau menjaga dari makanan-makanan yang haram. Sehingga kita yang hadir di khol mereka bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat, intifa, ibrah, mengambil peringatan, mengambil panutan. Sehingga kita yang mendengar dari kisah-kisah mereka, manaqib mereka, sejarah mereka, menjadikan apa-apa yang beliau lakukan, beliau perbuat untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu manfaatnya hadir khol. Mendengarkan kisah-kisah orang soleh yang mungkin salah satu dari kisah beliau bisa kita jadikan amalan-amalan perbuatan ibadah sehari-hari kita untuk kita istiqomahkan, saudara. Nah, khol secara umum khol untuk seluruh umat muslim muslimat, untuk seluruh umat muslim muslimat berhak untuk dikholkan, saudara. Minimal kata ulama, kalau kita mengadakan kholnya orang tua, kholnya kakek, kholnya siapa sumpamanya, yang beliau bukan orang soleh, bukan ulama, bukan kiai, bukan orang-orang yang punya sejarah baik, bukan. Minimal kata beliau, mengadakan khol mereka dan hadir di khol mereka, walaupun tidak bisa intifa, minimal kita mendapatkan ibrah lidzikril maut, peringatan untuk mengingat kematian, Pak. Ingat akan mati. Ulama mengatakan khairul mau'idhah dzikrul maut. Sebaik-baiknya peringatan, sebaik-baiknya mau'idhah adalah mengingat akan kematian, saudara. Sebaik-baiknya pandangan pelajaran adalah melihat kuburan, melihat orang mati. Itulah teguran yang paling pas untuk diri kita sebagai manusia yang bakal akan menuju kematian, saudara. Nah, wasyarrul masaib kata ulama, dan sejelek-jeleknya musibah, sejelek-jeleknya bala yang Allah berikan kepada saya dan kalian adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut. Mencintai dunia, benci akan kematian. Ini adalah musibah paling jelek yang Allah berikan kepada kita, saudara. Berapa banyak dari kita yang lalai akan kematian? Berapa banyak yang kita sehari-harinya memikirkan hak perutnya saja, memikirkan makanan, minuman, kerja, bisnis, pangkat, jabatan. Ini terus yang kita pikirkan. Bahkan bangun tidur kita memikirkan pekerjaan kita, bangun tidur kita memikirkan bisnis kita. Lupa akan kematian, takut akan kematian. Ini musibah yang paling jelek kata Allah. Nabi Muhammad mengatakan, man asbaha fi yaumihi libutoni faqima hayatihi ma kharaja min batni. Apa kata beliau? Siapa orang yang setiap bangun pagi, Pak, setiap bangun pagi yang dipikirkan hak perutnya, yang dipikirkan mohon maaf untuk kekenyangan perutnya, yang dipikirkan hanya kerja, uang, maka harga dirinya kata Rasulullah, orang-orang yang setiap pagi langsung memikirkan kerja, bangun tidur langsung memikirkan kerja, buka HP, ada gak bos nelpon, ada gak ini, ada gak cancan ini, orang-orang seperti ini, maka harga dirinya kata Rasulullah, faqima hayatihi ma kharaja min batni, sama dengan apa yang keluar dari perutnya, saudara. Tahu apa yang keluar dari perut? Hah? Tahu enggak? Apa yang keluar dari perut? Emas? Apa? Itulah pangkat, itulah nilainya, itulah harga dirinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal kita hadir khol seperti ini, saudara, walaupun kita tidak dengar sejarah kisah beliau, tidak mendengar thariqahnya orang yang kita kholkan, minimal kita ingat akan kematian. Karena banyak zaman sekarang, kenapa kita harus jelaskan? Kenapa khol ini harus diajarkan kepada umat? Karena banyak zaman sekarang, saudara, di media sosial, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan di berbagai media sosial lainnya, banyak kelompok-kelompok yang mengaku dirinya pintar, dirinya ustadz, yang mulai menjelaskan apa, saudara? Mereka membuat argumen, membuat video, bahkan ada yang membuat tulisan secara nasaran di Facebook, di YouTube itu disebar. Mereka mengatakan itu maulid ngapain sih? Itu bid'ah. Tahlil itu bid'ah. Yasinan itu bid'ah. Isra Mi'raj itu bid'ah. Tawassul itu bid'ah.
khol itu bid'ah. Banyak mereka mengajarkan seperti itu. Efeknya apa? Akibatnya apa? Anak-anak kecil, Pak. Anak-anak kita yang kecil-kecil yang sudah main HP. Banyak anak kecil zaman sekarang dikasih HP, betul? Anak-anak kita yang kecil buka Facebook, buka YouTube, udah ngerti saudara. Melihat, mendengar, bahkan mereka membaca daripada penjelasan-penjelasan tersebut. Anak-anak yang belum pernah mondok saudara, yang masih kosong pikirannya, masih kosong atas syariat, masih kosong atas akidah, masih kosong atas tasawufnya, membaca, mendengar seperti itu. Sedikit demi sedikit anak saya dan kalian jauhi daripada tahlilan, jauhi daripada hadir ke maulid, hadir ke Isra Mi'raj. Banyak anak muda kita lebih senang nongkrong di kafe-kafe, betul? Daripada di majelis ilmu. Anak-anak kita sering nongkrong di warung-warung kopi. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu mereka dengan game online, menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang jauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita jelaskan, ini perlu kita ajarkan, sehingga generasi muda kita akan datang, mereka tetap mengingat khol, yasinan, tahlilan untuk orang-orang tua kita yang sudah wafat, orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau mereka mendapatkan doktrin seperti itu, mereka tidak diajarkan oleh para ulamanya, para ustadznya, para habaibnya mengenai daripada khol, mengenai daripada tahlil, mengenai daripada yasinan. Besok Pak, besok kelak kita sudah meninggal, mereka abai nggak mengirimkan kita yasin, mereka nggak mau mengirimkan kita tahlil. Ngapain? Bid'ah. Nah, saya ingin menukil satu dalil, satu magalah dari ulama yang sering dibangga-banggakan oleh orang yang suka membid'ah-bid'ahkan saudara. Al-Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam kitab Majmu' beliau itu, kalau kita pernah mondok, yang pernah nyantri itu pasti paham, pasti tahu kitab Majmu' Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Itu kurang lebih ada 20 jilid. Kalau kita ukur dengan panjangnya lebih 1 meter Pak, saking tebalnya kitab beliau, saking alimnya beliau. Siapa Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani? Beliau yang bernama Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah ibn Taimiyah Al-Harrani. Keturunan ulama besar, keturunan imam besar. Apa kata beliau di dalam kitab beliau? Imam yang selalu dipuja-puja, imam yang selalu dibangga-banggakan oleh kelompok-kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan. Apa kata beliau? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Laisa fil ayah wala fil hadis. Tidak kutemukan, tidak ada di dalam ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Bahkan dalam tafsirnya kata beliau, walaisa fil hadis, dan juga tidak ada di dalam hadisnya Rasulullah, hadis manapun yang menjelaskan annal mayyita la yantafi'u bidu'ail khalqi, yang menjelaskan bahwa mayit Pak itu tidak mendapatkan kemanfaatan dari doa seorang makhluk terhadapnya. Dari doa seorang makhluk terhadapnya, mau makhluk tersebut keluarganya, saudaranya, anaknya, atau orang tuanya, atau bahkan kaum-kaum muslimin, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya yang mengirimkan Fatihah ke mereka. Enggak ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa itu tidak sampai, enggak ada. Wa bima yu'malu minal birri, dan apa-apa yang diperbuat oleh seorang anak atau seorang saudara kepada mereka dari perbuatan baik. Ini kalau orang Madura Pak, orang Madura itu banyak kalau sedekah kepada Habib atau kepada Kiai, kepada siapapun, ini rebanya ada yang sepuh. Badan apa buntan? Hah? Badan apa buntan senikah? Orang Madura mau sedekah ke masjid nikah, sedekah dari orang sepuh gula almarhum. Nikah rebana nikah rebana nikah. Nikah perkara baik yang disampaikan kepada ahli mayit kata beliau. Atau menghajikan atas nama orang tua pengen haji, wafat saudara, anak menggantikan, atau membayar orang untuk hajikan atas niat kepada orang tua. Ini semua kata beliau sampai kepada sahibul mayyit. Ini semua kata beliau sampai kepada sahibul mayyit. Apapun yang kita kirimkan, sedekah ke masjid, ini sedekah orang tua saya, sampai itu sedekah kepada ahlul mayyit tersebut. Bal a'immatul Islam
muttafiqun ala intifa'il mayyit bidzalik. Bahkan kata beliau, saking dahsyatnya ulama-ulama Islam pada zaman itu seluruhnya mufakat, seluruhnya setuju, seluruhnya membenarkan pendapat dari Imam Ibn Taimiyah bahwa seluruh apa yang kita kirim daripada saudara, keluarga, atau bahkan tetangganya untuk sahibul mayyit itu semuanya sampai. Muttafiqun ala intifa'il mayyit bidzalik. Wa man khalafa dzalik fadzaka min ahlil bid'ah. Ingat kata beliau. Apa kata beliau? Siapa orang yang menentang, siapa orang yang menyalahkan, siapa orang yang berpaling dari pendapatku ini, dari argumenku ini, dari magolahku ini, fadzaka min ahlil bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang suka membid'ah. Siapa yang enggak setuju kata beliau, itulah ahlul bid'ah sebenarnya. Jadi bukan kita yang ngadakan tahlil yang bid'ah. Jangan termakan kita yang ngadakan khol bid'ah. Mereka enggak mau tahlil silahkan. Kita bukan menjelekkan mereka, tidak. Mereka enggak mau maulid, silahkan. Enggak mau ngadakan Isra Mi'raj, silahkan. Enggak mau maulidan, enggak mau tahlil, yasinan, ziarah kubur, silahkan. Tapi jangan coba-coba kalian mengajarkan umat Islam ahlu sunnah untuk tidak maulidan. Jangan coba-coba kalian mengaruhi anak-anak ahlu sunnah wal jamaah untuk meninggalkan tahlil, meninggalkan yasinan, meninggalkan daripada Isra wal Mi'raj. Jangan. Kalau kalian nggak mau silahkan. Kita hanya berbeda dalam furu'iyah, bukan usuliyah. Hanya furu'iyah, nggak menjadi kesesatan, Pak. Nggak menjadi kesesatan orang-orang yang melakukan bahkan meninggalkan. Hanya furu'iyah. Silahkan kalian nggak mau silahkan, tapi jangan coba-coba kalian ajarkan anak-anak kami, pemuda-pemuda kami untuk menjauhi daripada tahlil, yasinan, Isra wal Mi'raj, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mayit yang ada di alam kubur, mayit yang ada di alam kubur begitu butuhnya dengan kiriman ahlul hayat, orang yang masih hidup. Mereka butuh, mereka harapkan kiriman. Makanya kata Imam Suyuti dalam kitabnya beliau mengatakan, tidak ada satu mayit yang wafat kecuali keluarganya mengirimkan di malam pertamanya tahlil, yasinan, doa, sedekah untuk sahibul mayit. Kecuali yasinan, yahlil, sedekah tersebut akan bertahan kepada sahibul mayit sampai malam ketiganya, saudara. Catat nih, penting. Dikirim di malam ketiganya kata beliau. Dikirim yasin, dikirim tahlil, dikirim lagi doa, disedekahkan lagi makanan-makanan untuk ahlul mayit. Maka doa tersebut, yasinan tersebut, doa tersebut akan bertahan kepada sahibul mayit sampai malam ketujuhnya, saudara. Di malam ketujuh dikirimkan lagi, dikirimkan yasin, dikirimkan tahlil, dikirimkan lagi doa. Maka yasin, tahlil, doa tersebut akan bertahan kepada ahlul mayit yang ada di dalam kubur sampai malam ke-25-nya, saudara. Di malam 25 dikirimkan lagi oleh saudaranya, keluarganya, tetangganya, kaum muslimin sekitarnya, doa, yasinan, tahlilan kepada sahibul mayit. Maka doa tersebut, yasinan tersebut, sedekah tersebut akan bertahan kepada sahibul mayit sampai malam 40-nya. Malam 40 dikirim lagi, maka itu akan bertahan sampai 1 tahun, 100 harinya, saudara. Di malam ke-100 harinya dikirim lagi yasin, tahlilan, doa, sedekah. Maka yasin tersebut, tahlil tersebut, sedekah tersebut akan bertahan kepada mayit yang ada di alam kubur sampai 1 tahunnya, saudara. Dikirim lagi, bagaimana kalau dikirim lagi pada malam 1 tahunnya? Dikirim lagi yasin, dikirim lagi tahlil, dikirim lagi doa, dikirim lagi sedekah. Maka sedekah yasin tersebut akan bertahan sampai 1000 harinya, saudara. Dan begitulah segilir-gilirnya setiap tahun. Itulah yang dinamakan khol. Dinamakan khol seperti itu. Dikirim lagi. Maka selama itu ada khol, dikirim setiap tahunnya, itu mayit selalu mendapatkan kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa yang kita bacakan itu bertahan, Pak. Dikirim malam 100-nya, bertahan sampai malam 1000-nya, Pak. Untuk ahlul mayit, saking butuhnya mereka. Saking butuhnya mereka atas doanya kita yang masih hidup. Apa yang harapkan mereka? Enggak ada. Enggak ada harapan mereka kecuali doanya seorang anak kepada orang tua. Makanya kata saya sering dikatakan di mana-mana, adanya khol, adanya acara khol seperti ini berarti ada anak atau ada keluarga atau saudara yang bersukses dididik akidah dan agamanya. Ada anak yang sukses dididik oleh orang tuanya dalam agama Islamnya.
sehingga wafat orang tuanya, anak mengenal jasa daripada orang tuanya, mengadakan khol, mengirim yasinan, mengirim tahlil. Adanya khol berarti ada murid yang sukses dididik oleh gurunya, sehingga mereka mengenang jasa guru, mengenang jasa orang tua, mengenang jasa kakeknya. Diadakanlah khol, dikirim doa, dikirim tahlil. Ini anak murid yang sukses dididik oleh gurunya dan orang tuanya, saudara. Kalau anak gak dididik, anak kita gak dididik dengan seperti ini, jangan nangis kita kelak kita wafat, mereka sibuk dengan pekerjaan. Jangan nangis kita setelah kita wafat, mereka sibuk dengan harta warisan. Jangan nangis kita setelah kita wafat, mereka malah sibuk ngurusin tanah kita, ngurusin mobil kita, ngurusin rumah kita. Mereka lupa mendoakan, mengirimkan yasin kepada kita yang sudah wafat. Lihat pergaulan anak zaman sekarang. Lihat mereka pergaulan anak zaman sekarang. Mereka kalau duduk di majlis 1 jam 2 jam kesakitan, lama banget ini Habib ceramah. Tapi kalau duduk di kafe-kafe dari jam 6 sampai jam 12 malam, mereka kuat, saudara. Mereka kuat. Kalau main game online itu dari pagi ketemu malam, mereka kuat. Anak-anak pemuda kita lebih senang duduk di kafe-kafe, duduk di warung-warung kopi, di tempat-tempat yang tidak bermanfaat ketimbang duduk di majelis ilmu. Anak pemuda kita lebih senang menghamburkan uang mereka untuk membeli pakaian-pakaian yang meniru gaya Yahudi. Membeli uang mereka, menghamburkan uang mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sudahkah pemuda kita, anak muda kita, anak-anak kita dididik mengeluarkan uang mereka, menghabiskan uang mereka untuk perjalanan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu masjid-masjid, pondok pesantren? Anak-anak muda kita menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, main HP, main media sosial, game online dan lain sebagainya. Sudahkah anak-anak muda kita menghabiskan waktu mereka untuk mengaji, menuntut ilmu, duduk di majlis sholawat, duduk di majlis zikir, Pak? Lihat pergaulan anak muda kita zaman sekarang, Pak, ngeri. Apa yang kita akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ngeri lihat pergaulan anak muda kita. Kenapa? Itu semua tidak terlepas dari kita sebagai orang tua yang lalai mendidik mereka. Orang tua yang lalai mengajarkan mereka. Karena banyak orang tua di luar-luar sana yang mereka lebih senang anaknya sekolah di SD, SMP, SMA, SMU ketimbang masukkan anaknya ke pondok pesantren. Betul? Orang tua lebih senang anaknya kuliah daripada anaknya mondok di pondok pesantren. Ditanyakan kenapa tidak dipondokkan? Beb, kalau anak saya dipondokkan, anak saya masuk madrasah, anak saya masuk pondok pesantren, anak saya nggak punya ijazah, Beb. Anak saya nggak bisa kerja, Beb. Anak saya takut kelaparan, Habib. Kita orang tua lebih takut anak kita kelaparan dari anak kita buta Al-Quran, saudara. Orang-orang tua zaman sekarang lebih takut anaknya susah, anaknya melarat, ketimbang anaknya buta syariat. Kita lebih senang anak-anak kita sekolah di SMP, SMA yang mereka mana tidak dididik dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan heran, Pak, jangan heran, Bu, kalau anak-anak muda kita kalau disuruh mereka membangkang kepada kita. Kalau dibilangkan, dinasehati, mereka melotot, membentak orang tuanya. Berapa banyak anak muda kita zaman sekarang banyak yang memaki, caci maki orang tuanya, melotot di hadapan orang tuanya, melawan ke orang tuanya. Ini didikan karena tidak dididik dengan didikan Nabi Muhammad. Enggak kalian dapatkan didikan seperti itu kecuali di pondok pesantren. Diajarkan mereka dengan akhlak, adab. Oleh karena itu kalau kalian senang anak kalian kuliah, jangan nangis kalian kelak di masa tua kalian sakit-sakitan, mereka sibuk dengan kerjanya. Jangan nangis kalian tak kala kalian masih sakit-sakitan, mereka sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pangkatnya, sibuk dengan pujian manusia. Jangan nangis kalian tak kala di alam kubur kalian wafat menghadap Allah, mereka sibuk dengan harta warisan, mereka sibuk dengan mobil rumah kalian. Mereka lupa mengirimkan kalian yasinan, mengirimkan kalian doa, mengirimkan kalian sedekah untuk kalian yang ada di alam kubur. Jangan menangis kalian di akhirat tak kala mereka lah sebab pertama kalian dihajamkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam, kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau wafat anaknya Adam, kalau wafat seorang manusia, seluruh amal-amal ibadahnya terputus kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali 3. Kecuali 3 yang tidak terputus. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah.
Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang kula sareng sampean sedekahkan ke pondok pesantren. Sedekah yang disumbangkan masjid-masjid, musola-musola. Selama itu pondok pesantren berdiri, diadakan pengajian, diadakan majelis ilmu, digajikan Al-Quran, sholawat dan lain sebagainya. Selama itu pesantren berdiri, amal ibadah yang diperbuat di pesantren tersebut ngalir kepada kita yang sedekah. Sedekah kepada masjid, selama masjid itu digunakan untuk beribadah, setiap langkah-langkah orang yang sholat akan mengalir pahalanya kepada kita yang sudah bersedekah. Itu sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yantafi'u bih, ataupun ilmu yang bermanfaat kepada anak, kepada santri. Ilmu terus mengalir sampai ke bawah. Santri mengajarkan santrinya, santri mengajarkan santrinya sampai hari kiamat. Itu ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir kepada gurunya sampai kapanpun, saudara. Beb, saya nggak bisa sedekah, beb, saya orang miskin. Saya nggak bisa, beb, mengajarkan ilmu, saya orang bodoh, Habib. Minimal 3, Pak. Yang ketiga, awaladin sholihan yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Itulah tabungan terakhir kula sareng sampean. Itulah tabungan terakhir kita, Pak. Nggak ada tabungan kita. Seluruh amal kalian putus kecuali satu itu. Kecuali satu itu, anak soleh yang mendoakan kita. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya harta, mau sedekah ke masjid, ke pondok, nggak punya harta, minimal anak kita jadikan anak yang soleh. Bagaimana caranya? Masukkan mereka pondok pesantren agar mereka belajar adab, akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nanti kita menyesal di alam kubur. Jangan sampai nanti kita menyesal di masa tua kita. Berapa banyak anak yang membangkang, melotot, membentak orang tuanya zaman sekarang karena mereka tidak mendapatkan titisan daripada adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Anak itu adalah tabungan terbesar, Pak. Tabungan terbesar kita. Sekarang kita masih hidup, kita masih enak, bisa cari makan sendiri, masih kuat, masih ada ini, beb, masih ada urung walet, ini macam-macam. Nanti kalau sudah tua, kita nggak mampu apa-apa. Kalau anak kita nggak didik dengan didikan Nabi Muhammad, mereka abai kepada kita, Pak. Mereka lebih sibuk dengan urusan mereka, sibuk dengan kerja mereka. Mana hak kita, jasa kita sebagai orang tua? Mana balasan anak sebagai kepada orang tuanya? Di masa sampean hidup saja mereka nggak mau berbakti. Bagaimana kalau kalian sudah meninggal dunia? Di masa hidup mereka nggak mau tunduk kepada kalian, nggak mau taat kepada orang tuanya. Bagaimana kalau sudah meninggal? Itulah tabungan terakhir, awaladin salihin yad'ulahu, anak yang soleh yang kita didik, yang mendoakan kita, mengirimkan tahlil, mengadakan khol untuk kita nanti. Anak soleh. Maka kata Rasulullah, hakul walad alal walid isnaini. Haknya seorang anak kepada orang tua itu cuma 2. Hak seorang anak yang harus dituntaskan orang tua itu cuma 2. Yang pertama apa? Ayuhsin ismahu. Beri nama anak kita nama-nama yang baik. Nama-nama yang berawalan ta'bid. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf, Abdus Somad. Atau nama-nama uwila bi Ahmad atau Muhammad. Nama-nama yang diawali dengan nama-nama Nabi Muhammad. Ahmad, Ahmad Barizi, Ahmad Ghazali, Ahmad Fadil, atau Muhammad seperti nama saya, Muhammad Rizki, Muhammad Ihsan dan lain sebagainya. Ini orang Madura, anak dikasih nama Tukiyem, Marsikom, Marcelan, macam-macam. Bagaimana anaknya mau jadi anak soleh? Apa makna Tukiyem? Hah? Marsikom, apa makna Marsikom? Lu kulo terus tanya ke Madura. Banyak ada Madura lagi. Napa makna Tukiyem? Hah? Maknya main Tukiyem mana? Marsikom, Marcelan, dan sebagainya lah pokoknya mana. Aneka deki hisab akhirat, Pak. Dibudi cok-koncok. Malaikat tak tahu semaca atau kiyam. Apa tuh kiyam? Nama anak tuh kiyam. Kasih nama-nama yang baik. Nama-nama Muhammad. Oh, kasih nama yang baik setelah datang para ulama, datang para habaib, dikasih nama yang baik. Beb, minta namanya, Beb. Untuk anak saya siapa? Laki-laki. Iya, Muhammad. Kasih nama Muhammad. Kapan besar? Karena kerjanya
kerja cuko ikan namanya mak cuko bireng matur. Kerja kayu motong mat kajuh. Mak ada mudim aku. Orang nama Muhammad paling gentengnya mah nama Muhammad. Mak gelar mat kaju bisa ambil. Mat cuko, mat rang sebarang pokok. Pokoknya mun mat cok contoh. Nyamai Abdullah, hambanya Allah, bagus namai. Panggil dullah. Adullah. Tak mampu kalau kering itu. Tak mampu. Nyamai dullah apa dullah? Lah pateti ulama katina peputaran sampean mau nyamai senikah. Lagi. Nyamai sebagus minta ke habaib, minta ke ulama, minta ke Kiai Afif. Kiai Afif, ini saya punya anak perempuan, kasihkan nama yang baik. Saya kurang nyamai, bulan depan nyama ini, pah nyamai ini. Aduh, lah betul. Yang kedua, ayuhsin adabahu. Kasih nama anak kita nama yang ajari anak kita adab yang baik, perbaiki adab mereka, akhlak mereka. Caranya bagaimana? Masukkan ke pondok pesantren agar mereka ngerti, Pak. Itulah tabungan terakhir kita. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak soki, nggak kaya, nggak bisa sedekah ke masjid, ke pondok pesantren, minimal anak kita anak-anak yang soleh. Mereka lah yang mendoakan kita kelak kita wafat, Pak. Itu tabungan terakhir. Dan adanya ini khol karena berkat ada anak yang soleh yang dididik oleh orang tuanya. Semoga anak-anak kita dididik, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha oleh Allah. Anak-anak yang baik oleh Allah. Dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dijadikan anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Dijadikan anak-anak yang menjadi sebab masuknya kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad Abil Qasim al-Amin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika allati idza du'ita biha alal maghalikil ardi lil faraji in farajat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika allati idza du'ita biha alal maghalikis samawati lil fathi in fatahat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika allati idza du'ita biha alal usri lil yusri tayassarat. Allahumma ya anis kulli wahid wa ya sahib kulli farid wa ya garib ghaira ba'id wa ya syahid ghaira ghaib wa ya ghalib ghaira maghlub ya dzal jalali wal ikram. Allahumma jma' data bainina wa allih baina qulubina wa qulubi akrabaina wa adim huraqaina wa qawwi ijtima'ina wa aghfir li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina warham li auladina ya rab warham li auladina ya rab warham li auladina ya rab liwali walidina wal masyayikhina wa muallimina ya rab wajma'na wa iyyahum fi zumratin nabikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bil islam wa sunnah wa tawaffana bil imani wa taubah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Sebelum saya tutup, saya nyoon Fatihana untuk sahabat saya yang juga dulu beliau bersama saya ke Padang Tikar, yaitu Ustadz Karimullah. Semoga beliau diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya beliau, dikumpulkan kepada kekasihnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila khususan al-hadratin nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami' azwaji Rasulillah wa dzurriyyati Rasulillah wa ahli bait Rasulillah wa jami' sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajha wa kafat bil ashratil mubasysyirin bil jannah summa ila khususan ila sayyidil hubabah Fatimah az-Zahra wa sayyidil hubabah Khajitul Kubra summa ila khususan ila sayyidil hubabah Aisyah ar-Radha summa ila khususan ila sayyidil Hasan wa sayyidina al-Husain wa jami' ashabi Rasulillah ajma'in summa ila khususan min al-awliya wa syuhada wa salihin وجميع العلماء العاملين خصوصا الى سلطان علي الشيخ عبد القادر الجيلاني حبيب عبد الله بن علوي الحداد حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم سيد ابو يزيد البسطامي الشيخ عبد الوهاب شاعرني شمس الدين الحنفي وسراج الدين البلقيني ثم الى خصوصا الى سلطان مدينه البونتيانا سلطان عبد الرحمن بن حسين القدري سلطان حسين بن احمد القدري والى حبيب صالح بن علوي الحداد والى خصوصا الى ارواح متمعنا ها هنا بسببهم وتلانا لاجلهم المرحوم استاذ كريم الله والى المرحوم Umriyah bin
markawi wa usulihima wa furu'ihima wa ajdadihima wa jaddatihima minal muslimin wal muslimat summa ila walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amma bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian yang saya dapat sampaikan. Sebenarnya saya ingin bahas Isra wal Mi'raj juga, karena waktunya kita terlalu malam sudah. Kalau masih panjang saya bahas Isra wal Mi'raj. Insyaallah lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiat, mudah rezekinya, yang sakit disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan seluruh urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal. Aqulu ilaikum bitahiyyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.